terlalu berisiko kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Program Tribunnews on Fokus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yarda. Hari ulang tahun PDIP yang digelar beberapa waktu kemarin kembali memunculkan peluang pertemuan Tribuners antara Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Ketua Umum PDIP juga menegaskan bahwa dirinya tidak punya masalah dengan Prabowo Subianto. Gerindra sendiri melalui Wakil Ketua Umumnya juga sudah mengatakan tidak ada permusuhan apapun antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Lantas, bagaimana kita membaca saling kode hubungan baik antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan ini? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Fokus hari ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat, Bang Fernando. Terima kasih menyempatkan waktunya berdiskusi bersama dengan Kasih. saya hari ini. Kita melihat HUT PDIP yang kemarin digelar di internal begitu ya, Bang Fernando ya. Dan yang paling ketara adalah ada kemudian kode-kode yang kembali terbuka disampaikan PDIP dan juga sudah direspon oleh Gerindra terkait rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Sebagai pengantar dari Bang Fernando, melihatnya seperti apa, Bang? Ya, ini kan tentu berbagai upaya sudah dilakukan sebenarnya kalau kita lihat untuk mempertemukan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Seperti sebelumnya, sebelum pelantikan Pak Prabowo, beberapa waktu yang lalu kan itu ada juga upaya untuk mempertemukan Bu Mega dengan Pak Prabowo yang nyatanya pada saat itu belum berhasil. Tentu saya melihat di sini dan juga kita bisalah mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat bahwa ada upaya-upaya untuk mengganjal pertemuan tersebut yang mungkin saja itu dilakukan oleh orang-orang yang memang sangat dipertimbangkan Pak Prabowo informasinya ataupun pendapatnya. Dan kalau kita dengar bahwa yang tidak menginginkan pertemuan tersebut, terjadinya pertemuan tersebut adalah Pak Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat di sini berarti Pak Jokowi memang ingin sekali pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tidak bisa terwujud, tetapi di sini saya berharap dan ada kemungkinan Pak Prabowo tentu akan melakukan pertimbangan-pertimbangan ke depan bahwa manfaat dari pertemuan dilaksanakan pertemuan dengan Bu Mega ataupun apa kekurangannya. Tentu ini akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga timnya, sehingga nanti kalaupun terwujud pasti Pak Prabowo sudah mempertimbangkan terkait dengan manfaat apa yang didapatkan ketika bertemu dengan Bu Mega, ketika nanti harus memilih tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Jokowi untuk tidak mengikut sertakan ataupun melakukan pertemuan dengan Bu Mega. Tentu itu sudah dipertimbangkan secara matang lah oleh Pak Prabowo. Artinya semakin terbuka sekarang ya Bang Fernando ya pertemuan atau rencana pertemuan antara Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati dan juga Pak Prabowo. Ini kan sebelum pertemuan bisa terjadi ada pernyataan-pernyataan bahwa Bu Mega tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, Gerindra juga mengatakan tidak pernah ada masalah juga dengan PDIP maupun Bu Megawati. Kalau secara politik kode-kode bahwa tidak ada masalah antara keduanya ini dibacanya bisa seperti apa, Bang? Ya, tentu ini kan semakin membuka peluang bahwa pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo karena memang tidak ada masalah antara keduanya dan memang tidak ada masalah lah kalau kita ikutin karena tidak ada sesuatu yang membuat keduanya harus bermusuhan satu sama lainnya, tetapi memang ada sesuatu masa lalu yang menjadi pertimbangan juga bagi Pak Prabowo karena ada sesuatu janji yang tidak terlunaskan kan sampai saat ini bahwa ada perjanjian batu tulis yang tentu itu tidak bisa dipungkiri
sampai saat ini belum dipenuhi oleh Bu Mega. Tetapi saya kira Pak Prabowo kan sebagai negarawan memiliki jiwa yang sangat terbuka dan memaafkan, dan terbukti bahwa pernyataan-pernyataan beliau ketika beliau ditetapkan sebagai presiden ataupun ketika masa-masa kampanye dan belakangan ini juga akan selalu membuka diri untuk kepada siapapun yang ingin membangun komunikasi, yang ingin bergabung dalam pemerintahannya. Beliau sangat terbuka, dan tentu dengan keterbukaan ini seharusnya ada peluang dan terbuka peluang untuk bertemu dengan Bu Mega dan juga membangun komunikasi dengan Bu Mega, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo membutuhkan juga ada komunikasi dengan Bu Mega. Saya kira kalau dilakukan hitung-hitungan Pak Prabowo dan timnya terkait dengan manfaat untung ruginya ketika membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan ataupun Bu Mega, ataupun ketika Pak Prabowo harus mengabaikan masukan-masukan Pak Jokowi terkait dengan tidak bertemu dengan PDI Perjuangan ataupun Bu Mega. Saya kira Pak Prabowo lebih baik membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan PDI Perjuangan dan Bu Mega, karena bagaimanapun juga Bu Mega masih memiliki partai, masih memimpin partai PDI Perjuangan yang memiliki kursi di parlemen paling tidak sekitar 18% di parlemen. Ini kan sangat dibutuhkan Pak Prabowo di pemerintahan beliau, karena bagaimanapun juga kan pemerintahan beliau walaupun mayoritas di parlemen tetapi membutuhkan juga masukan-masukan kebersamaan dengan PDI Perjuangan, apalagi PDI Perjuangan memimpin di DPR RI, sehingga saya kira ini menjadi pertimbangan yang penting dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membuka dan melakukan secara serius lah, bukan hanya gimmick-gimmick politik saja ketika ada momentum-momentum, hanya sekedar membuka wacana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kalau memang tidak ada masalah, ya silakan lakukan pertemuan. Ya, kalau itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara, kenapa tidak dilakukan? Kenapa harus mendengarkan masukan-masukan seseorang yang sifatnya itu hanya untuk merusak hubungan satu sama lain? Ya, saya kira itu nggak penting lah, gitu. Tadi Bang Fernando sempat menyinggung ada banyak untung rugi begitu ya apabila memang ada pertemuan antara PDIP dan juga Prabowo Subianto, dalam hal ini adalah Presiden Indonesia. Kalau dari analisa Bang Fernando sendiri, apa saja kira-kira Bang untung rugi apabila nantinya memang terjadi pertemuan antara PDIP dan juga Gerindra? Lalu apakah juga pertemuan ini juga berpotensi bahwa nantinya PDIP ini bisa bergabung dalam pemerintahan dan masuk ke koalisi, atau akan seperti apa? Ya, pertama kan begini, kalau kita melihat berdasarkan informasi yang berkembang, misalnya ketika Pak Prabowo lebih memilih bertemu dengan PDI Perjuangan dan Bu Mega, membangun komunikasi dengan Bu Mega, tentu ada yang tersakiti, yaitu Pak Joko Widodo. Kalau sampai hal itu terjadi, berarti kan kalau kita melihat di sini, kira-kira apa sih yang harus dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau harus mengabaikan informasi ataupun masukan-masukan Pak Jokowi? Saya kira tidak ada sesuatu yang harus dipertimbangkan lah, karena kalaupun beliau hanya sekedar ingin membalas budi, saya kira dengan memasukkan Mas Gibran di dalam pemerintahan sebagai wakil presiden itu sudah cukup. Terus kemudian ketika beliau lebih memilih membangun komunikasi dengan Bu Mega, dengan PDI Perjuangan, tentu akan semakin kuat pemerintahan beliau di parlemen. Jadi kalaupun pada saat ini Kim Plus itu mayoritas di parlemen, tetapi perlu juga ada dukungan-dukungan dari partai lain dan juga membangun komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik lain, apalagi PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di pemilu yang lalu untuk di tingkat legislatif. Tentu masukan-masukan dari Bu Mega, dari PDI Perjuangan ini sangat diperlukan, dan juga dukungan penuh dari PDI Perjuangan dan Bu Mega diperlukan, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam perjalanan pemerintahan Pak Prabowo akan ada partai-partai yang akan berpotensi akan meninggalkan beliau, apalagi kalau kita lihat
keputusan Mahkamah Konstitusi yang lalu yang membuka peluang semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan pasangan calon presiden atau presiden. Tentu masing-masing partai nanti di pertengahan jalan itu sudah mulai membangun kekuatan-kekuatan partai politiknya untuk bisa mengusung pasangan calon presiden wakil presiden, sehingga sangat mungkin nanti akan ada partai-partai politik yang tidak akan sejalan lagi dengan Pak Prabowo atau bahkan mengabaikan pemerintahan beliau, sehingga dibutuhkan teman-teman yang memang betul-betul bisa diajak bekerja sama seperti PDI Perjuangan. Saya kira ini kan pertemanan lama antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Saya kira bukan hanya sekedar pertemanan politik, tetapi pertemanan pribadi antara Bu Mega dan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini akan semakin membuat hubungan di dalam politik itu semakin baik ke depannya. Hubungan baik antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega inikah yang kemudian membuat PDIP ini kan sudah berstatement ya setelah HUT kemarin ya Bang Fernando ya, yang mengatakan bahwa PDIP akan menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Prabowo begitu ya, dan porsi oposisinya tidak akan sekritis ketika era SBY silam ketika memang PDIP berada di barisan oposisi. Mitra strategis ini bisa dibacanya akan seperti apa? Apakah ini juga membuka peluang bahwa nantinya meskipun tidak di barisan koalisi tapi PDIP masih terus mendukung secara penuh pemerintahan Prabowo Gibran, Bang Fernando? Ya, kalau saya melihat kan sebenarnya begini. Sebagai mitra strategis itu sudah terbangun ketika masa penentuan pemilihan ketua DPR RI yang lalu. Karena jelas pada saat ada muncul keinginan untuk merubah Undang-Undang MD3, tentu ini kan sangat berbahaya terhadap PDI Perjuangan. Tetapi nyatanya koalisi Indonesia Maju pada saat itu yang tentu di bawah kendali Pak Prabowo sebagai presiden, tentu sangat mempertimbangkan hubungan beliau dengan Bu Mega, dan beliau tidak ingin menyakiti hati Bu Mega. Itu kalau saya melihatnya. Tentu dari sini sudah terbangun adanya komunikasi, terus kemudian kemitraan antara Presiden Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan. Tentu yang akan lebih dikonkretkan lagi dengan misalnya nanti ada dukungan-dukungan yang secara jelas dari PDI Perjuangan terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo atau mungkin masuk dalam pemerintahan beliau. Gitu. Jadi ya kalaupun saat ini sudah ada bahasa-bahasa sebagai mitra strategis, ya memang PDI Perjuangan sebagai pemenang nomor 1 untuk di tingkat legislatif ya sangat dibutuhkan sebenarnya oleh Pak Prabowo untuk memperkuat pemerintahan beliau. Dan apalagi seperti tadi saya katakan bahwa ketua DPR saat ini dipimpin oleh PDI Perjuangan, walaupun itu sudah berdasarkan lobby-lobby antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dan tim Koalisi Indonesia Maju, tentu dalam kepemimpinan Mbak Puan sebagai ketua DPR, tentu ini akan bisa memiliki pengaruh terhadap pemerintahan Pak Prabowo, dan ini harus dijaga oleh beliau supaya bagaimana pemerintahan beliau ketika melakukan pengajuan undang-undang di DPR, terus kemudian terkait dengan pengusulan anggaran itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintahan Pak Prabowo dan tidak ada gangguan-gangguan yang begitu signifikan di dalam perjalanan pemerintahan beliau. Apalagi kan kalau kita lihat misalnya bagaimana misalnya kepala-kepala daerah juga yang baik tingkat provinsi sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, atau bupati, wakil bupati, tentu ini kan dengan mereka bisa sejalan di dalam menjalankan mendukung pemerintahannya Pak Prabowo, tentu tidak akan ada gangguan-gangguan yang begitu berarti nantinya kalau betul-betul diwujudkan hubungan yang baik antara pemerintahan Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan ataupun hubungan yang baik dengan Bu Mega itu betul-betul diwujud nyatakan dan bukan hanya sekedar statement-statement di publik di ruang publik ketika ada momentum-momentum saja.
Oke, karena sedianya memang saling membutuhkan ya Bang Fernando ya. Pemerintahan Prabowo ini membutuhkan PDIP, namun juga di satu sisi PDIP yang akan menjadi mitra strategis ini juga membutuhkan pemerintahan juga. Ini kan di satu kondisi rencana pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo kan ada yang mengaitkan juga Bang Fernando dengan kasus yang saat ini menyeret Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Bahkan dikatakan begitu ya, sempat ada lobby-lobby dari Bu Mega ke Pak Prabowo untuk kemudian tidak membawa kasus Hasto ini lebih panjang lagi. Meskipun sedianya isu ini sudah dibantah oleh Gerindra begitu ya. Tapi kalau melihat positioning PDIP nantinya di pemerintahan, akankah apabila memang posisi mitra strategis atau kondisi baik yang dijalani PDIP bersama dengan pemerintahan Prabowo ini, mungkinkah bahwa nanti ini juga bisa mengamankan kader-kader PDIP yang saat ini memang sedang dikasuskan oleh kasus hukum, Bang? Saya kira terlalu berisiko kalau hanya sekedar membawa apa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. Hmm. Berisikonya bagi dua belah pihak ya, bagi PD Perjuangan dan juga bagi pemerintahan Pak Prabowo. Karena apa? Masyarakat akan bisa menilai bagaimana PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto kan gitu. Bagaimana pertaruhannya yang begitu cukup berisiko bagi PDI Perjuangan untuk pemilu yang akan datang, karena begitu Hasto bisa diamankan, tidak lagi ditindaklanjuti proses hukumnya, apalagi ada pernyataan dari penyidik KPK, mantan penyidik KPK yang mengatakan bahwa seharusnya sejak di tahun 2020 seharusnya Pak Hasto ini sudah menjadi tersangka. Jadi ini bukan kasus bukan dipolitisasi kasus ini, tetapi memang murni kasus hukum. Sehingga kalau PDI Perjuangan memperjuangkan untuk tidak diproses, ini sangat berisiko untuk PDI Perjuangan, dan juga masyarakat akan menilai bahwa Bu Mega ya tidak betul-betul berpihak untuk kepentingan masyarakat, untuk wong cilik, dan tidak berpihak untuk partai, tetapi hanya untuk segelintir orang. Terus kemudian bagi pemerintahnya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo berulang kali, apalagi ketika beliau mengikuti konvensi Partai Golkar, terus kemudian dalam beberapa kali ketika ada kesempatan, beliau mengatakan bahwa serius memberantas korupsi dan tidak akan takut terhadap siapapun. Tentu ini harus dibuktikan. Dan kalau hanya sekedar mengamankan kasusnya Pak Hasto ataupun kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya untuk membangun komunikasi dengan Bu Mega, saya kira masyarakat akan menilai terlalu kecil pemerintahnya Pak Prabowo, dan bagaimana Pak Prabowo tidak akan dipandang tidak memiliki komitmen dalam memberantas korupsi, dan akhirnya hanya sekedar omong-omong belaka kan gitu. Ini melihat bagaimana sikap seorang ketua umum ya, Bang Fernando ya, atas kasus yang menyeret sekjennya. Ini kan tangan kanan dari ketua umum PDIP begitu. Ini dalam HUT kemarin juga Bu Mega sempat mengaku sudah pernah curhat pada Prabowo Subianto soal anak buahnya yang mendapatkan beberapa kali perlakuan yang tidak adil begitu ya dalam kasus hukum. Bisa dibaca seperti apa statement dari Bu Megawati ini, Bang Fernando? Saya kira begini ya, memang sebagai pimpinan beliau memang harus membela, berpihak kepada kadernya, tetapi juga harus lebih mengedepankan proses hukum kan gitu, harus lebih mengedepankan bangsa dan negara. Kalau memang terbukti kader-kadernya melakukan tindakan perlawanan hukum, melakukan korupsi, melakukan kolusi, terus melakukan nepotisme, ya seharusnya Bu Mega yang selama ini selalu mengatakan bahwa beliaulah sebagai pendiri lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya beliau itu berupaya untuk bagaimana setiap tindakan-tindakan korupsi yang ada yang diperbuat oleh kader-kadernya tidak dilindungi, tetapi harusnya beliau sebagai nomor satu bagian terdepan untuk membawa kader-kadernya itu agar diproses hukum kalau memang memiliki bukti. Seharusnya kan beliau bisa menanyakan kepada para penyidik KPK, apalagi kemarin sempat mengatakan ketika Pak Hasto ditahan akan mendatangi KPK. Seharusnya silakan tanya
KPK tanya penyidik, kira-kira apakah memang memiliki bukti yang cukup, yang kuat untuk mentersangkakan Pak Hasto. Jadi bukan hanya sekedar ini politisasi untuk menjelek supaya PDI Perjuangan itu nama baiknya tercoreng di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk menjerat kader-kader PDI Perjuangan, tetapi bagaimana Bu Mega bersikap untuk mencari informasi yang valid terkait dengan para kader-kadernya, apakah memang melawan hukum kan gitu, apakah memang melakukan perlawanan-perlawanan yang melawan hukum, sehingga Bu Mega akan dilihat bahwa memang sejalan apa yang dilakukan beliau ketika menjadi presiden, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan apa yang dilakukan beliau sebagai ketua umum partai. Beliau betul-betul mendukung pemberantasan korupsi. Jadi bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Seharusnya kan beliau secara serius, secara benar-benar mendukung pemberantasan korupsi itu, dan juga kader-kadernya yang terlibat korupsi jangan dilindungi. Termasuk seorang Hasto Kristianto ya, Bang Fernando ya, karena memang termasuk siapapun itu, termasuk misalnya lingkungan keluarga beliau, kalau yang terbukti ya seharusnya paling terdepan untuk bisa mendukung pemberantasan korupsi. Jangan sekedar mengatakan bahwa beliau itu anak seorang pendiri negara ini sebagai proklamator, tetapi tidak juga mendukung bagaimana keberlangsungan negara ini sesuai dengan apa cita-cita Bung Karno. Bagaimana kan cita-cita Bung Karno supaya negara ini menjadi negara yang adil dan makmur kan gitu. Bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera, tentu harus sama-sama mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan membawa-bawa sebagai anak Bung Karno, tetapi tidak mendukung apa cita-cita luhur dari para pendiri bangsa kita. Harus dipisahkan artinya, Bang Fernando, bagaimana kemudian kasus Hasto ini secara personal dan PDIP sendiri sebagai sebuah partai begitu ya, agar tidak kemudian dianggapnya, karena kan banyak juru bicara dari PDIP yang menyebutkan bahwa kasus Hasto Kristianto ini dipolitisasi, ada dramatisir dari KPK terkait Hasto. Apakah kemudian sedianya sebagai ketua umum begitu ya, Bu Megawati yang pasti sudah hafal betul lah terkait KPK, karena beliau adalah salah satu orang yang juga mendirikan KPK begitu. Akankah harus ada sikap tegas dari seorang ketua umum terhadap kadernya? Dalam hal ini yang juga sedang ramai adalah seorang sekjen PDI Perjuangan begitu, Pak Hasto. Kan sebentar lagi juga akan kongres, haruskah ditunggu kemudian langkah tegas dari Megawati saat kongres ini, Bang? Ya, itu terlalu mengada-ngada kalau dikatakan bahwa kasusnya Pak Hasto itu politisasi. Justru kita harus bertanya kembali, jangan-jangan PDIP yang selama ini mempolitisasi ataupun memanfaatkan KPK untuk mengamankan kader-kadernya dari jerat hukum. Karena apa? Karena kita dengarkan dari mantan penyidik KPK bahwa seharusnya Pak Hasto itu sudah ditersangkakan di tahun 2020. Ya. Tapi baru bisa ditersangkakan di tahun 2025. Jadi cukup panjang, ada jeda untuk mentersangkakan Pak Hasto dari tahun 2020 sampai 2025. Berarti siapa yang mempolitisasi kasus ini? Siapa yang mempolitisasi lembaga penegak hukum, lembaga pemberantasan korupsi? Jadi saya berharap sekali ketika ada momentum-momentum nanti, apalagi Kongres PDI Perjuangan yang akan datang, ada sikap tegas dari Bu Mega. Apalagi kan kalau kita lihat Bu Mega selalu ketika dalam berbagai kesempatan melakukan pidato, beliau itu ingin selalu menyampaikan sikap tegas beliau. Jadi saya berharap sekali sikap tegas Bu Mega juga terkait dengan kader-kadernya yang terjerat hukum seperti Pak Hasto. Walaupun beliau selama ini memang dianggap memang mumpuni dalam hal mengurusin organisasi, tetapi ketika ada kesalahan yang dianggap dan diduga terjerat dalam sebuah kasus hukum, ya seharusnya Bu Mega secara gentleman, secara berani mengakui bahwa kader PDI Perjuangan, sekjen PDI Perjuangan melakukan kesalahan, ya silakan diproses secara hukum. Tentu masyarakat akan lebih
mengapresiasi Bu Mega dan mungkin juga akan uh, memiliki dampak kepada partai beliau di pemilu yang akan datang ketika ada sikap gentleman beliau terkait dengan kader-kadernya yang terjerat dalam proses hukum seperti Pak Hasto ini. Oke, kita juga menantikan bagaimana sikap tegas kemudian dari Ketua Umum PDI Perjuangan karena selama ini kan yang bicara masih juru bicara ya, Bang Fernando ya, belum ada sikap tegas kemudian dari Bu Mega terkait kasus Hasto Kristianto ini. Selain terakhir statementnya adalah akan mendatangi KPK apabila Pak Hasto ini ditersangkakan seperti itu. Ini kita kembali ke rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga PDI Perjuangan, Bang Fernando. Apabila memang nanti benar-benar terjadi begitu ya, pertemuan antara PDIP dan juga Prabowo Subianto, bagaimana situasi yang kemudian akan terjadi? Apakah artinya Prabowo memang sejauh ini selalu membuka pintu untuk PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Kalau saya melihat sebenarnya dalam hatinya Pak Prabowo lebih membutuhkan PDI Perjuangan di dalam pemerintahan beliau. Karena sebagai sahabat lama yang sudah saling mengerti, saling memahami satu sama lainnya, terus kemudian bagaimana kekuatan partai PDI Perjuangan di dalam pemerintahan legislatif, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang ini akan bisa memberikan manfaat banyak untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Bagaimana program-program beliau nanti akan bisa berjalan dengan sukses, dengan baik, baik dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Apalagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di bawah PDI Perjuangan memiliki kader yang memenangkan kontestasi pilkada yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tentu ini akan memberikan manfaat lah untuk bisa suksesnya pemerintahan beliau untuk berjalan, seperti misalnya program-program prioritas beliau yang sudah berjalan, misalnya seperti makan bergizi gratis. Ini kan tentu dengan bisa berjalan sukses di semua wilayah, semua daerah, tentu ini kan akan semakin memberikan kesuksesan untuk program-program lainnya bisa berjalan di semua tingkatan. Tentu dengan seperti itu Pak Prabowo sangat membutuhkan untuk PDI Perjuangan betul-betul bisa menjadi bagian pemerintahan beliau, bukan hanya sekedar mitra strategis, tetapi bisa masuk dalam pemerintahan. Dan saya kira nanti akan ada waktunya Pak Prabowo akan menata ulang kembali partai-partai yang akan bergabung di dalam koalisi pemerintahannya. Saya kira itu perlu dilakukan supaya apa? Supaya benar-benar pemerintahan Pak Prabowo itu diisi orang-orang yang memang memiliki komitmen untuk mendukung pemerintahannya beliau, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan manfaat untuk kepentingan kelompok-kelompoknya ataupun partai politiknya saja. Oke, terakhir artinya Bang Fernando meyakini bahwa meskipun tidak secepat sekarang begitu ya, atau mungkin nanti atau beberapa waktu ke depan, Anda meyakini bahwa nanti memang PDIP dengan situasi kondisi hubungan baik antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan, Bang? Ya, cepat atau lambat sih melihatnya itu seperti itu. Apalagi kan misalnya seperti pencabutan gugatan Pak Andika yang di Jawa Tengah kan itu di Mahkamah Konstitusi. Ini kan salah satu cara untuk mencuri hatinya Pak Prabowo, kan mengambil hatinya Pak Prabowo bahwa orang yang diinginkan beliau untuk bisa menang di Jawa Tengah ternyata bisa didukung oleh PDI Perjuangan dengan cara mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira masing-masing ini sudah coba menunjukkan upaya-upaya bagaimana ibaratnya kalau orang baru baru berkenalan, baru jatuh cinta itu saling beri kode lah bahwa membuka peluang untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa terwujud dan ada komunikasi lebih lanjut nanti di pembicaraan itu, dan ada hubungan-hubungan yang ada komunikasi dan ada keputusan dari masing-masing untuk bisa nanti bersama-sama ke depannya. Karena saya melihat sama-sama saling membutuhkan ini kan. Jadi hanya masing-masing ini sepertinya saling menahan rindu saja nih.
Sembari menunggu waktu ya Bang Fernando ya, apabila nanti memang benar ada pertemuan antara Bu Megawati dan juga Pak Prabowo, dan kita juga pasti akan melihat apa yang kemudian akan terjadi dalam dinamika politik dan juga positioning PDIP, apakah akan bergabung menjadi koalisi bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk waktunya, luar biasa sekali Terima kasih, diskusinya. Fadila. Semoga di lain Terima kasih. kesempatan ada waktu kembali untuk Ya, berbincang bersama dengan Bang Fernando. Selamat sore, ya. selamat beraktivitas kembali Bang Fernando. Selamat sore, selamat beraktivitas ya, sukses selalu. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas dalam Tribun Sun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Sun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.